Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Aku Rio dari Spes IPA 1 nomor absen 22. Dan aku Owen dari Spes IPA 1 nomor 20. Pada kali ini kami akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia dan apa yang melatarinya. Langsung saja cekidot. Pertama-tama, kita akan membahas tentang restorasi Meiji, di mana Jepang yang sebelumnya merupakan negara tertutup, setelah restorasi Meiji menjadi negara yang terbuka terhadap negara luar. Pada pemerintahan Shogun, Jepang menutup diri dari pengaruh asing, sehingga hal tersebut menyebabkan Jepang tertinggal dari negara-negara lain. Setelah pemerintahan Jepang diambil oleh Kaisar Meiji, atau disebut restorasi Meiji pada tahun 1868, terjadi perubahan besar bagi Jepang. Meiji melakukan berbagai pembaruan dalam berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, pendidikan, dan militer. Kemudian Jepang mulai terbuka setelah adanya perjanjian Shimoda dengan Amerika Serikat yang membuka pelabuhan Jepang terhadap kapal Amerika Serikat dan kapal negara lain. Dari situ Jepang tersadar akan ketertinggalannya dan mulai menjadi negara industri dengan bantuan Amerika Serikat. Setelah cukup maju di bidang industri akibat dari doktrin atau ajaran Haku Ichiu dari kepercayaan Shinto yang menganggap seluruh bangsa yang ada di dunia berada di bawah atap bangsa Jepang. Oleh karenanya, Jepang ingin menunjukkan pada dunia bahwa bangsanya yang terkuat. Dan karena kepercayaan itu, Jepang melakukan pemeluasan wilayah seperti menginvasi jajahan Perancis, lalu melawan Tiongkok karena Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Tiongkok. Di akhir tahun 1930-an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Pasifik sangat condong ke arah Cina. Hal ini membuat Jepang tidak nyaman karena saat itu sedang berusaha menduduki Cina dari wilayah Manchuria. Pada Juli 1939, Amerika Serikat mengumumkan penghentian perjanjian perdagangan dan navigasi 1911 dengan Jepang. Terhitung sejak musim panas 1940, Amerika Serikat mulai membatasi ekspor bahan-bahan yang berguna dalam perang ke Jepang. Ketegangan antara mereka pun semakin memuncak. Pada bulan Juli 1941, saat Jepang telah menduduki seluruh Indochina dan bersekutu dengan kekuatan poros yaitu Jerman dan Italia, pemerintah AS memutuskan semua hubungan komersial dan keuangan dengan Jepang. Semua aset Jepang dibekukan, embargo atas pengiriman minyak bumi dan bahan perang penting lainnya ke Jepang pun terus diumumkan. Dalam prosesnya, negosiasi antara kedua negara sempat dilakukan hingga musim gugur 1941. Namun tidak ada kesepakatan yang terjadi. Meskipun upaya negosiasi terus dilakukan, pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Hideki Tojo memutuskan untuk berperang karena Amerika dianggap sebagai ancaman untuk cita-cita Jepang. Dan Jepang berkeinginan untuk menguasai Asia secara mulus, dan oleh karena itu Jepang perlu menghancurkan Amerika. Lalu dilakukanlah operasi penyerangan pangkalan AS di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Pearl Harbor diserang oleh 300 pesawat tempur Jepang, baik pengebom dan pesawat torpedo dalam 2 gelombang yang diluncurkan dari 6 kapal induk. Semua 8 kapal perang Angkatan Laut AS rusak. 4 diantaranya hangus, sebanyak 188 pesawat AS, 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal pelatih antar pesawat, dan 1 mini layar hancur. Dan karena kehancuran pangkalan Amerika itulah, Jepang berani untuk menguasai kawasan-kawasan di Asia terutama Indonesia. Dan awal mulanya Indonesia dijajah oleh Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Korea yang berjumlah sekitar 20.000 pasukan mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, yang pada saat itu masih dikuasai oleh Belanda. Salah satu alasan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Dalam pertempuran ini, Belanda berusaha bertahan dengan pasukan yang bernama Koninklijke Nederland Indisch Leger atau KNIL. Pasukan KNIL menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke dalam tangan Jepang. Kemudian, Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Kemudian pada bulan Februari hingga Maret 1942, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran ke Pulau Jawa melawan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Lalu, tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan di Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah. Akhirnya, pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia pun jatuh ke tangan Jepang, dilanjutkan dengan perjanjian penyerahan tanpa syarat oleh Belanda pada Jepang yang disebut
Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah dianggap sebagai pahlawan oleh rakyat Indonesia atas keberhasilan mengusir Belanda, Jepang ingin lebih menikmati hati rakyat Indonesia. Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan, doktrin, dan propaganda. Jepang berjanji memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada kebijakan dan propaganda lainnya yang dikeluarkan oleh Jepang untuk menarik perhatian rakyat. Di antaranya, yang pertama, melalui siaran radio, memperbolehkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan di samping lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo. 2. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang. 3. Program PAN Asia melalui gerakan 3A akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Kemudian apa saja peran Jepang di Indonesia? Yang pertama, bidang politik pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan Jepang terdiri atas 2 angkatan perang, yaitu angkatan darat yang disebut Rikugun dan angkatan laut yang disebut Kaigun. Dan untuk mempermudah pengawasan di Indonesia, dibentuk 3 pemerintahan militer, yaitu pembentukan angkatan darat atau Rikugun yang membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusatnya, dan dikenal dengan Tentara ke-16 dipimpin oleh Hiroshi Mamura. Kemudian ada pembentukan angkatan darat atau Rikugun yang membawahi Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dikenal dengan Tentara ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Kemudian yang terakhir ada pembentukan angkatan laut atau Kaigun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya di ujung pandang Makassar yang dikenal dengan Armada Selatan Kedua dengan nama Minseibu dipimpin oleh Laksamana Maeda. Kemudian peran Jepang di bidang sosial budaya. Yang pertama, Tonarigumi atau rukun tetangga adalah sistem yang dibuat oleh para tentara Jepang semasa Perang Dunia Kedua untuk memudahkan mereka dalam mengawasi atau mengenali warganya. Yang kedua, membangun jalan, gedung, dan perkebunan. Yang ketiga, membentuk Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada wanita yang melakukan layanan seksual pada anggota tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Yang keempat, dibukanya perguruan ilmu kedokteran dan teknik. Yang kelima, membentuk Keimin Bunkashidoso. Keimin Bunkashidoso adalah lembaga seni dan budaya yang bertujuan untuk mendukung propaganda Jepang dan mengasah keterampilan serta memperluas wawasan seni rakyat Indonesia. Yang keenam, terjadi perubahan dalam sistem stratifikasi sosial, di mana orang Jepang berada di strata teratas, kemudian orang-orang Indonesia, dan di strata paling bawah adalah orang-orang Eropa. Yang ketujuh, Japanisasi. Japanisasi adalah proses budaya Jepang dalam mendominasi, berasimilasi, atau mempengaruhi budaya lain. Contohnya adalah kewajiban melakukan seikerei atau sebuah penghormatan yang ditujukan pada dewa yang disembah oleh orang Jepang, yaitu dewa matahari. Terakhir, ada propaganda menggunakan kebudayaan lagu, karya, dan drama. Bidang pertahanan militer. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer dan militer. Yang pertama yaitu PETA. Pada tanggal 3 Oktober 1943, terbentuklah sebuah organisasi militer bernama Pembela Tanah Air alias PETA. 2. Gyugun. Didirikan pada 14 Oktober 1943, Chatib Sulaiman memimpin dan melopori terbentuknya panitia untuk pembentukan Gyugun bernama Gyugun Koenka. 3. Seinendan. Seinendan adalah organisasi barisan pemuda didirikan pada 9 Maret 1943. Keempat, Keibodan. Keibodan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa Jepang, didirikan pada tanggal 29 April 1943. 5. Barisan Pelopor adalah sayap pemuda dari Jawa Hokokai yang dibentuk Agustus 1944 oleh I.R. Soekarno. Ke-6. Bujinkai. Disebutkan bahwa Bujinkai adalah bubaran dari organisasi sosial yang dulu bernama Pusat Tenaga Rakyat atau disebut Putra, didirikan tahun 1943. Ke-7. Gakukotai. Berarti barisan pelajar adalah resimen tentara pelajar bentukan tentara pendudukan kekaisaran Jepang. 8. Heiho. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi Markas Besar Kekaisaran Jepang bagian Angkatan Darat pada tanggal 2 September 1942. 9. Hizbullah. Organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah didirikan pada tahun 1982 yang berbasis di Lebanon. Selanjutnya, apa saja tindakan penindasan dan pemerasan yang dilakukan oleh Jepang? Yang pertama, para petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya. Yang kedua, pada hari-hari tertentu,
rakyat diperintahkan menanam tanaman tertentu seperti tanaman jarak. Yang ketiga, rakyat yang memiliki perhiasan wajib diserahkan pada Jepang. Yang keempat, tenaga rakyat diperas melalui romusa atau kerja paksa. Kemudian, pemberontakan timbul akibat kekerasan yang diterima bangsa Indonesia. Pemberontakan tersebut antara lain, yang pertama, Aceh angkat senjata atau perlawanan rakyat Aceh. Kemudian ada perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan, rakyat Irian, dan juga pemberontakan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Soedanso Suprijadi. Kekuatan bahasa Jepang terus menurun setelah Perang Asia Timur Raya melawan blok sekutu akibat peristiwa Pearl Harbor. Mau tidak mau, Jepang terus memaksimalkan dukungan dari rakyat Indonesia. Propaganda terus dilakukan Jepang terus menarik simpati dari rakyat Indonesia melalui janji-janji kemerdekaan yang diwujudkan dengan terbentuknya Dokuretsu Jumbicho Sakai atau BPUPKI pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945. Tujuan Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam usaha kemerdekaan Indonesia. Setelah tugas BPUPKI selesai, kemudian PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945. Di sisi lain, Amerika Serikat terus mengencarkan serangan pada Jepang. Puncaknya pada dijatuhkannya Little Boy di Hiroshima dan Fat Man di Nagasaki, dan mengharuskan Jepang menyerah pada sekutu di Perang Asia Timur Raya. Saat hari cerah seperti biasanya, Candaria tak ada rasa. Kami melihat benda ajaib melayang, namun seketika benda meledak dan kami berubah seperti mimpi. Apa yang kita hadapi Hal ini dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia sebagai momentum memerdekakan diri secepatnya. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia pada 24 Agustus 1945. Melalui peristiwa Dengkas Dengklok, akhirnya proklamasi kemerdekaan berhasil dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 dan Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan itulah akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa. 可愛くて可